Mau main sama gue nggak? Mau kak, saya kalau main jago. Maksud gue, ini loh, But? skidi papap bersetubuh. Minggir. Tak banyak yang tahu, aku menjaga keperjakaanku untuk ibuku. Maksudnya bukan begitu. Kau tuh mesti tahan sampai umur 30 tahun. Nggak mau. Mau pulang aja. Sini. Main paham sama penyakitku, Frans. Iya, tapi gue tuh masih nggak ngerti kenapa dia mutusin gue gara-gara gue masih perawan. Bukannya sekolah, malah main kesini. Install dating app dulu, abis itu pick the hottest picture ever. Kalau dating apps nggak mau, gue takut serem. Ntar kalau gue ketemu yang aneh-aneh gimana? Out. Aduh, sakit. Kenapa nggak dipencet aja sih biar cepet keluar? Kok jadi kayak gini gara-gara bapak ya? Yang penting kau bidadari. Ini tuh beneran cinta, Frans. Kamu tahu kan rasanya cinta yang tulus buat seseorang? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories buat cerita yang menginspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa, kita akan ngulik satu hal yang menarik dan juga dengan gestar yang seru juga pastinya. Dan hari ini gue bakal ngomongin soal culture shock dengan kehidupan remaja saat ini ya. Dan hari ini gue akan lebih banyak juga ngobrolin soal series yang menarik banget sih secara tema dan juga soal pembahasannya juga di dalam seriesnya juga. Dan nantinya akan juga barengan dengan cast-nya juga. Nih ada 2 cast yang datang hari ini. Jadi hari ini kita akan banyak ngomongin soal seriesnya juga dan juga soal culture shock apa yang ada di seriesnya mungkin kayak gitu kan. Nah hari ini barengan gue ada Davina Karamoy dan juga ada Jilito. Halo, apa kabar? Halo. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Gimana nih? Sekarang mungkin akhir ini sibuknya apa nih mungkin? Sibuknya belakangan ini baru selesai syuting film. Hmm. Doain segera tayang juga di bulan Mei. Wah, lagi banyak project banget ya di tahun ini ya. Baru satu ini. Doain semoga banyak project dan gak tipes. Tadi juga lo abis panik attack kah atau gimana, agak lama tadi ya kita ininya ya. Lebih ke boker dulu sih. Gue kira kayak lo mendalami karakter banget ya di sini. Enggak aman. Oke, kalau Davina gimana nih sibukannya? Jadi sekarang sebenarnya lagi jalan project sih, lagi reading aja buat film juga. Ini lagi banyak mungkin tahun ini kalau nggak salah kamu banyak banget ya projectnya ya tahun ini. Kebetulan masih bulan Februari, jadi cuman kalau emang upcoming yang belum tayang ada beberapa kak, termasuk Culture Shock. Wah, ini dia nih. Ini yang gue juga penasaran. Gue udah dikasih mungkin kayak detail ceritanya, logline dan sebagainya. Gue udah baca juga gitu ya. Dan udah nonton trailer juga, makin penasaran juga nih tentang si series ini gitu ya. Nah, boleh diceritain gak sih sebenarnya sih series ini tentang apa, dan mungkin juga sekilas mungkin biar bisa lebih kebayang lagi setelah mungkin teman-teman nonton teasernya atau trailernya atau posternya juga. Oke, jadi series Culture Shock ini menceritakan tentang kehidupan seorang remaja yang bernama Rico, yang dia pindahan dari Muara Enim. Di Jakarta ini dia ngalamin culture shock yang sangat amat shock deh. Dia sangat amat kaget gitu sama kehidupan orang Jakarta yang ternyata sangat bebas, yang dimana dia tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan lawan jenis, tidak terbiasa apalagi namanya disentuh. Dia sangat tidak terbiasa sama hal-hal seperti itu. Lalu dia juga terkena kutukannya adalah harus berjaka sampai umur 30 tahun, karena kalau sebelum 30 tahun sudah lepas perjakanya, dia bakal meninggal. Oh gitu? Di satu sisi, dia juga pindah ke Jakarta yang dimana dia ngelihat, oh orang Jakarta tuh pakaiannya tuh ternyata perempuannya pakaiannya ada yang lebih ketat, ada yang lebih terbuka, yang dimana
pasti memancing Rico juga gitu kan. Sekali lagi diingetin ini tuh bukan objektifikasi perempuan jadi kayak oh ini ternyata si perempuan ini bisa dijadikan bahan atau apapun itu ya. Tapi ini pure fiktif aja. Terus juga akhirnya timbul reaksi yang tidak biasa dari Rico yang dimana anaknya itu gampang tegang gitu loh. Gampang tegang dan gampang tegang ya. Waduh. Jadi itu yang menurut gua culture shocknya. Terus juga di satu sisi di kehidupan yang satu lagi ada perempuan yang namanya Sabrina yang diperanin sama Davina. Sabrina ini juga sedikit mengalami culture shock di hidupnya karena dia ketika dia gabung di dalam sebuah geng dia harus melakukan sesuatu yang di bayangan dia ini apakah harus dilakukan, apakah ini bagus, apakah ini iya apa tidak gitu. Tapi ya karena hasratnya yang besar mau gabung ke geng itu dan pengen diakui di dalam geng itu akhirnya dia terjadilah seperti yang di trailer mau main sama gue nggak gitu. Ada bersetubuh itu ya kayak betul. Cukup menurut gue kata-kata pemilihan kata-kata bersetubuh itu jadi sesuatu hal yang beda aja dari yang mungkin cara menggambarkan ya mau melakukan itu kan gitu arahnya kan. Iya kan. Jarang banget ada yang pakai bersetubuh, biasanya itu kan dikaitkan dengan mungkin kalau di horor kali ya mungkin kayak. Iya. Nah, mungkin tadi kita udah penjelasan tentang seriesnya, tadi juga sedikit soal karakter Rico dan juga soal Nah, sebenarnya dari karakter Rico dulu nih, kayak kenapa karakternya itu ada gitu untuk adanya pantangan si seksual itu? Kenapa? Apakah banyak terinspirasi juga dari yang mungkin di kehidupan nyata banyak juga ada orang yang ngalamin tentang pantangan seksual ini mungkin atau gimana sih sebenarnya awalnya gitu? Sebenarnya Rico ini tuh kayak apa ya? Representasi karakter yang representasi anak-anak seumurannya yang dijadiin visual aja sih, maksudnya nih kali ini kita tunjukin nih ada loh orang-orang yang kayak Rico walaupun nggak secara detail kayak mereka ada yang sampai umur 30, ada mungkin juga yang umur 2, ada juga yang umur 20, gue nggak tahu juga gitu kan. Tapi dari sisi pengembangan karakternya sendiri pun bukan menjadi masalah yang besar buat gue. Kalau dari segi karakter cara dia menerima hal itu ya, itu tuh jadinya kayak ini kali ini kita kasih lihat ke penonton, ini pasti teman-teman ada juga yang mengalami ini. Teman-teman pasti ada juga teman-teman seumuran gue mungkin, atau mungkin yang di bawah gue, atau mungkin yang di atas gue pasti pernah ngalamin atau sedang mengalami gitu kan, atau yang belum pernah mengalami juga bisa jadi tontonan gitu loh, kayak iya apa balik lagi ini kan ke edukasi ya tujuan kita bikin series ini ya, jadinya mereka semoga dengan nonton ini bisa dapat lah pelajaran yang bisa diambil dari series Culture Shock ini gitu. Menarik. Kalau dari karakter Sabrina sendiri, gimana? Mungkin secara representatifnya gitu, ada nggak sih? Misalnya ngerasa juga nggak sih waktu zaman mungkin kamu SMA ada geng yang kayak maksudnya kalau kita beda sendiri, maksudnya kayak aneh gitu atau gimana gitu kan? Ini karakternya kan harus si Sabrina ini kan kayak ngikutin gengnya banget nih gitu. Kalau secara visi sebenarnya karakter Davina dan Sabrina itu sangat berbeda. Kalau Sabrina itu kan tipikal yang FOMO kalau bahasa sekarang tuh, nggak mau ketinggalan lah dan kayak gitu deh, gimana pun caranya kebawa arus teman lah, ikut-ikut aja kalau yang lain juga A, gue juga A gitu. Dan ya itu seperti Sabrina itu culture shock karena dia melihat pergaulan gengnya yang menurut Sabrina sangat-sangat di luar nalar dan dia akhirnya mencoba lah ikut-ikutin sampai mau ngajak Riko untuk mau main nggak ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Vicky beda banget sama Davina. Kalau aku justru aku dari saat SMA bukan tipikal yang seperti itu. Even temen SMA aku sahabat kalau bisa dibilang cuma satu dan lebih ke tidak peduli sih kalau Davina. Jadi sebenarnya perbedaannya di situ. Cuman kalau kesamaan banyak juga sih, kayak Sabrina itu anaknya sporty, suka olahraga, dan aku juga suka olahraga dan anaknya. Tapi kalau secara visi hidup beda banget gitu Kak. Dan mungkin para penonton nanti bakal relate sama beberapa karakter di Culture Shock, nggak hanya untuk Rico dan Sabrina. Ada juga karakter dari salah satu geng aku, geng Las namanya. Misalnya karakternya Lea itu dia
karakternya sebenarnya dia juga kayak Sabrina, belum pernah ngapa-ngapain, gak tahu apa-apa, tapi Hmm. dia seakan-akan di geng tuh karena gak mau dibilang cupu, dia tuh pura-pura tahu, pura-pura apa. Jadi memang Oh. karakternya itu kita beda-beda banget, dan mungkin para penonton Hmm. itu akan relate di beberapa karakter dari anak-anak di Culture Shock ini. Unik-unik sih Kak sebenarnya untuk dari karakter-karakter. Dan Hmm. banyak banget pembelajaran yang bisa diambil karena emang balik lagi series kita ini kan tujuannya untuk edukasi. Hmm. Jadi ya orang tua juga bisa nonton, dan ya di Hmm. sumber aku, di bawah aku juga bisa. Menarik. Jadi makin penasaran sih kayak perbedaan karakter ini yang ada di seriesnya juga ya. Dari balik lagi soal Rico ya. Lu dari asal daerah juga nggak sih? Lu tipe kalian juga ngerantau gak aslinya sih? Ya Gue sih. ngerantau Lu dari ngerantau kan? Padang. Gue Lu, dari da- Medan ngerantau, lu tapi dari suku Medan. Padang. Oh, oke. Berarti mungkin agak mirip ya kan? Dia kan juga ada masa transisi dari sebuah istilahnya kampung ke kota gitu dan mempengaruhi keberadaannya dari konflik internal si Rico ini, dan itu juga lo bawa juga kayak ada juga yang kayak lo mungkin ada nggak sih lo ngerasain kayak anda juga lo ngerantau gitu ya, mempengaruhi juga kepribadian lo juga gitu atau gimana? Yang pertama gue tuh ngerantau dari umur gue pribadi, Hmm. gue sama nyokap tuh ngerantau dari umur 9 tahun ke Jakarta. Hmm. Jadi sebenarnya mungkin segi perbedaan umur itu udah cukup jelas ya. Maksudnya udah beda lah, udah cukup beda lah antara pindah ke Jakarta umur 9 tahun sama pindah ke Jakarta kayak Riko umur 16 tahun. Nah, Oke. tapi yang mungkin bisa gue highlight di sini adalah ini tuh jadi sebuah challenge baru buat keaktoran, terlebih buat gue ya. Hmm. Karena gimana caranya gue harus set up diri gue. Gue kan umurnya sekarang 23. Hmm. Ya Oke. walaupun nggak beda jauh banget sama Rico yang umurnya 16, tapi gue waktu umur Jauh. jauh ya. Jauh ya, lumayan sih. 23 Eh, sama 16. Walaupun tapi yang jadi permasalahan waktu itu ketika gue bedah Rico ini adalah gue waktu gue nggak bisa, gue agak kesulitan untuk menarik diri gue ke umur 16 tahun. Hmm. Dari 16 sampai 23 udah banyak banget kejadian yang gue alamin. Hmm. Kejadian gue pribadi ya sebagai Ajil ya. Hmm. Baik itu kejadian baik itu kejadian baik, mau buruk, mau senang, mau sedih, mau marah, mau susah, mau senang gitu kan. Hmm. Itu tuh udah gue alamin. Nah, ketika gue disuruh balik ke Riko, nah Riko ini anaknya plain banget, kertas putih sih. Bener-bener kertas Hmm. putih, bener-bener nggak tahu apa-apa soal dunia ini. Gimana dunia berjalan tuh Riko tuh nggak tahu. Dunia dia tuh hanya berpusat di dia dan ibunya gitu. Dia benar-benar tidak menutup mata, tapi ditutup matanya untuk melihat ke dunia luar. Oke. Memang sangat terbatas. Akses dia ke dunia luar tuh sangat terbatas sampai akhirnya buat gue cukup kesulitan gimana caranya gue set up karakter ini. Takutnya gue nggak bisa membedakan antara karakter yang polos sama karakter yang bego. Hmm. Karena rata-rata kan kadang orang polos, ya kita bisa ngeliatnya polos, tapi ada juga yang kita Hmm. ngeliatnya ini lu bukan polos, lu bego aja gitu loh. Nah, gue juga nggak mau dibilang kayak pura-pura bego gitu loh. Pura-pura bego atau lu pura-pura kosong ya, atau lu pura-pura polos ya. Itu gue Hmm. sangat ketakutan saat memerankan karakter Rico ini tersendiri gitu. Oke, Dari segi oke. culture shocknya, itu yang kedua. Yang keduanya, ya itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi culture shock ini, gue juga, tapi beberapa hal gue alamin, tapi bukan secara edukasi seksual, tapi lebih ke bahasa kalau gue. Karena gue pindahan dari Hmm. Medan, otomatis banyak banget bahasa-bahasa yang tidak pernah gue gunakan, tidak pernah gue denger di Jakarta. Ya, gue kaget itu apa, terus juga Contohnya apa tuh? Jadi papa, kan ya kan, jadi papa apa itu juga aneh kan di kuping gue kan. Iya sih. Nah, makanya kenapa aku bisa sampai bilang bersetubuh, karena dia nggak paham-paham Kak. itu Oh, perbedaannya. Jadi papa, hah, bersetubuh? Langsung kayak gitu kan dia. itu kata-kata itu emang ada di script atau itu improve sih sebenarnya? Jadi ini. Terus Itu Kak, ada di skrip. Oh, ada di ada di script. skrip. Itu Skripnya itu penuh. udah lucu banget tau Kak, dari Skripnya lucu awal kita banget, baca. baca itu udah Dari lucu. awal. Pun pada saat syuting, asal kakak tahu ya, aku tuh di sini tuh jadi berkesel sama Ajil kayak, nih orang mukanya nyebelin banget, sampai aku kan harus nantau ya Kak, bayangin harus acting kayak gitu, mukanya kayak, hah, 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 kan bener-bener untung dapet loh Kak, sampai pasin close up-nya aku tuh nggak mau,
aku nggak mau lihat dia, kayak Jil udahlah lu nggak usah di depan gua, lu mancing suara aja kayak gitu. Apaan orang udah dipancing suara masih tetap ketawa? Suara doang pada. Dia ngebayangin muka gue yang pelongo. Tapi ada trik yang mempertahankan muka pelongo lo itu gak sih? Kayak pas syuting kayak semua Nggak posternya ada, kan kayak nggak ada trik khusus, emang tolol aja muka gue. pasti ini banget sih. Gak bayang banget sih pas syutingnya ya. Davina gue udah berusaha, ya udah. Jul jangan gitu apa katanya. Ya mau gimana, orang karakter Rico gitu ya. Akhirnya gue tetap oh. Gitu kayaknya cuma kayak ya udah ya fokus ini Sabrina. Tapi pun juga kalau Sabrina ngeliat orang kayak gini nggak apa sih, pasti ketawa juga. Tapi di skrip kan emang harus serius kan. By the way yang jadi korban gak cuma aku kak, masih banyak yang jadi mamanya Lea, yang jadi gurunya dia juga nantau semuanya lah. Dia bilang gue paling males syuting sama Ajil nih, adegan-adegan kayak gini tuh pasti kita harus tahan tawa kak. Sampai kru-kru juga nahan tawa jadinya. Lucu-lucu banget komedinya tuh. Kayak jangan dilanjutin deh, gue malu tau dibilang kayak gitu. Muka gue bego banget soalnya. Dijamin ketawa Paul sih. Tapi itu jadi salah satu momen kah untuk membangun bonding pas syuting juga kayak sangat. Jadi landmark lo ada grup juga nggak, atau mukanya jadi muka Ajil yang melongo itu semua grup? Nggak segitunya, nggak usah bikin grup sampai muka gue. Lu nggak usah tiba-tiba ngide ya Dav, bikin grup muka gue. Menarik. Wow, bisa dicoba ya. Jangan. Gue kan isunya yang diangkat adalah soal seksual gitu, dan dari mungkin gimana caranya, mungkin menurut kamu dari Davina mungkin kayak POV-nya, cara si series ini mengangkat isu pantangan seksual dalam konteks mungkin dari budaya Indonesia sendiri yang kayak ya masih lumayan tabu nggak sih soal seksual ini gitu. Menurut aku justru ini salah satu medium yang gampang dicerna sama anak zaman sekarang. Series kan gampang ya, apalagi bisa tinggal didampingi oleh orang tua. Dan menurut aku justru karena tabu itu, karena tabu kita harus menghilangkan itu. Dan memang pendidikan seksual menurut aku di zaman sekarang itu sangat-sangat perlu. Apalagi ditambah zaman sekarang yang udah berkembang, anak kecil udah bisa megang gadget, udah bisa buka yang seharusnya dia tidak lihat. Jadi menurut aku series ini tuh selain untuk entertainment, untuk menghibur, ini tuh banyak banget nilai-nilai pembelajaran yang bisa diambil. Dan ya itu menurut aku sekarang itu kayaknya pendidikan seksual tuh harus diberi, dan dengan cara yang benar ya kak pastinya, dan tetap didampingi oleh orang tua, orang dewasa. Karena yang tadi aku bilang, series ini tuh nggak hanya bisa ditonton untuk anak seumuran aku atau di bawah aku atau di atas aku, tapi menurut aku orang tua juga harus sih. Kenapa? Karena biar bisa tahu zaman sekarang tuh anak-anak mikirnya apa sih. Karena kan pasti beda ya kak, angkatan orang tua aku sama angkatan aku kan pasti udah beda gitu loh kak pandangannya. Dan itu dijadikan pembelajaran juga, menghindari aja hal-hal tentang seksual yang jadi miskomunikasi gitu. Seperti yang dirasakan sama Sabrina. Menurut aku Sabrina juga kurang pendidikan seksual. Dia sampai pengen main lah, pengen menghilangkan keperawanannya demi bisa punya cowok, punya pacar. Karena dia diputusin gara-gara, seperti yang di trailer, gara-gara dia perawan. Seksual itu penting banget yang harus diajarkan. Dari gue sih dapet soal sex education ini kan mungkin kelas 5 SD dulu ya. Sempet dapet lah dari lo berdua. Pernah dapet gak sih? Atau googling aja? atau gimana dulu? Kayak aku dapet kayak gitu. Oh dapet. Kalau aku juga gitu kok, kita belajar tentang reproduksi dan lain-lain. Tetapi pun pada saat, seingat aku ya, aku waktu SD tuh aku ingat banget, aku belajar reproduksi, reaksi anak-anak pun juga jadi yang, ngerti gak sih, sekelas tuh pada awkward. Padahal sebenarnya hal seperti itu tuh nggak perlu dibikin, ya itulah karena tabu itu. Jadi takutnya miskomunikasi, dan jadinya menurut aku pada saat itu tuh kurang banget pendidikan seksual. Aku kayak banyaklah hal-hal tuh yang aku baru tahu dari teman pas SMP dan pas SMA kayak, karena memang mungkin pendidikan seksual pada saat itu aku nggak ngerasa aku paham, dan semuanya juga pada diam, nggak ada yang berani nanya. Padahal seharusnya setransparan itu aja pada saat belajar ya kan. Gitu sih.
Jadi agak ya belajar cuman ya paham gak paham gitu Kak dulu waktu SD. Kayak masih ngawang juga ya, kayak masih karena soalnya masih SD Iya, juga kali ya. mau nanya juga malu, kesannya kayak gimana gitu ya kan. Iya. Takut mau ini banget gitu. Padahal sebenarnya ya udahlah itu kan pendidikan ya, itu ajaran. Itu sih. Jil kayaknya dari TK deh belajarnya, Kak. Udah expert kayaknya Ajil. Gimana? Gimana? Enggak. Kalau lu gimana Jil? Dari kapan lu ngerti soal dunia paraseksualan ini? SD akhir memasuki SMP. Memasuki SMP. Sama-sama. Nah, Lumayan ya, sama sih. Iya. Mm-mm. Kayak terus tapi dari situ lo udah langsung nggak ada yang membuat lo penasaran atau lo gimana gitu maksudnya dari setelah lo belajar itu. Penasaran mah ada, penasaran tuh ada maksudnya, tapi lebih ke apa? Di satu sisi belajar soal edukasi Hmm. seksual, muncul rasa penasaran, tapi di satu Hmm. sisi juga gue belajar, kita belajar agama juga ya, Dev ya. Jadinya ya. kita cukup punya barrier yang cukup tinggi. Hmm. Jadi cukup, oh ya udah, akan dirasakan nanti. Gitu sih maksudnya, akan kita pelajari secara langsung nanti, gitu sih. Gimana sih sekarang tantangan terbesar remaja gitu seperti Riko dalam beradaptasi di lingkungan kota besar yang seperti itu ya. Terus Mm-mm. mungkin ada juga nggak sih, kan juga di series ini juga menggambarkan soal tekanan sosial terhadap remaja gitu ya dan dalam mengikuti norma dan atau tren tertentu gitu itu gimana POV lo gitu mungkin. Sebenarnya sih lebih ke gue tuh bingung kalau menanggapi hal kayak gini karena Hmm. ini tuh udah clearly nggak boleh gitu ya. Hmm. Maksudnya udah jelas nggak boleh. Tapi di satu sisi juga gue tahu bagaimana sekarang kita para anak-anak muda, kita mereka kali anak-anak muda yang lebih muda lagi, mereka juga punya kebebasan dalam melihat gadget gitu loh. Hmm. Dan kadang gadget itu yang kita nggak bisa kontrol apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka download aplikasinya, apa yang mereka lakukan saja di dalam Hmm. HP itu kita nggak tahu gitu kan. Tapi Hmm. mungkin dari sisi gua pribadi Hmm. nggak tahu ya. Gue cuma bisa bilang kalau ada waktunya, sabar aja, jangan gegabah, jangan gerasa gerusuk, Hmm. jangan jadi Sabrina yang FOMO. Karena tuh sebenarnya itu kan ada lessons-nya lagi ya, ada Hmm. pelajarannya lagi Hmm. gitu. Kalau kita ngelihat ya udah jadi kita di lingkungan, ya kita jangan jangan berada dalam lingkungan yang FOMO sebenarnya gitu loh. Hmm. Walaupun memang isinya geng-geng las itu isinya orang-orang baik, tapi kan ada beberapa hal yang memang harus diluruskan. Hmm. Contoh yang kayak katanya kalau mau masuk ke situ harus anak ya gitu kan. Masuk ke dalam Oh, grup itu. itu kan harus biar diakui di dalam grup itu harus wah. Oh, iya Nah, iya. nggak boleh. Maksudnya ya harus diedukasi, harus dikasih tahu kalau enggak mesti kayak gitu. Lo nggak mesti, nggak Hmm. ada apapun, lo nggak achieve apa-apa justru. Karena balik lagi, mau laki atau perempuan itu sama-sama kehormatan. Keperjakaan dan keperawanan itu sama-sama kehormatan yang kita punya sebagai manusia. Jadi Hmm. ketika diambil sama orang yang bertanggung jawab, itu malah jadinya buruk buat kita gitu loh. Buat teman-teman anak-anak sumuran yang nonton, nggak sumuran sih, yang di bawah juga, ataupun yang di atas juga, dijaga terus kehormatannya. Jangan sampai dirusak sama orang-orang yang nggak jelas, dirusak sama orang-orang yang nggak mau bertanggung jawab. Itu sih jadinya. Karena gue ngeliat Hmm. anak-anak sekarang, FOMO-nya tuh belum melebihi Sabrina lagi, juga banyak. Iya. Gue yakin nggak apa-apa deh gue abis ini ditegur di DM sama fans-fans atau sama penonton-penonton podcast ini gitu kan yang kayak nggak mau lu ngomong sembarang nggak sembarang, banyak kita itu cuma Hmm. representasi dari apa yang kalian-kalian yang mungkin ada juga yang nonton gitu loh. Hmm. Itu sih jadinya sok omelin gue nggak apa-apa, tapi gue cuman kita di sini tujuan kita bikin edukasi supaya kalaupun sudah terjadi jadi pelajaran, kalau belum terjadi ya tetap jadi pelajaran supaya barriernya, supaya temboknya makin tinggi. Betul. Hmm. Itu sih. Mungkin ya, gue mau ngalih juga ke Davina yang mungkin ahli expert dalam percintaan mungkin ya kayak, Waduh. waduh, Oh, Davina adalah maut ya. ada Davina. Jadi di sini kan ada poin yang menarik di soal percintaan nih. Jadi kalau misalnya cinta, mungkin kan dia istilahnya mendukung bahwa cinta gagasan bahwa cinta sejati bisa ada tanpa melibatkan seks. Kalau menurut Davina sendiri
itu valid karena sebenarnya cinta itu kan nggak harus melulu tentang seks ya. Mungkin bisa dibangun dengan dari ini deh, gampangnya love language. Tiap orang kan merasa merasa dicintai, merasa disayangi dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ada yang lebih suka act of service, ada yang lebih suka words of affirmation, ada yang lebih suka receiving gift or quality time. Itu menurut aku udah sangat cukup sih bagi aku, dan selama dari kedua belah pihak merasa dihargai, merasa disayangi, merasa dicintai, ya gak harus melulu-melulu tentang seks gitu. Dan kalau Sabrina itu salah. Sabrina itu sebenarnya juga gitu, cuman yang balik lagi karena dia FOMO, dia itu ikut-ikut aja, kurang pendidikan seksual, kurang sex education, jadinya dia merasa, aduh, kayaknya memang harus melakukan ini. Dia pun sebenarnya dia juga sebenarnya nggak mau, tapi karena FOMO-nya itu, karena FOMO-nya dia pengen masuk ke geng, dia mau dikucilkan karena belum pernah, dan karena dia pengen balikan sama mantannya, merasa kenapa sih, emang gue cupu banget ya gue masih perawan gitu. Jadi kalau Sabrina menurut aku dia emang kurang sex education aja sih, dan kalau bagi aku ya aku sangat setuju dengan cinta sejati nggak melulu tentang seks gitu ya. Gitu sih kalau dari aku. Karena kan kita merasa dicintai, banyak banget hal yang bisa kita rasakan tanpa harus seks gitu. Seperti yang aku bilang tadi, contohnya dari 4 love language-nya gitu. Benar sih. Ini buat teman-teman yang masih berpikir seks adalah segalanya, boleh coba didengarkan dari kata-kata Devina ya. Mungkin dari kalian sendiri pernah nggak sih ngalamin soal culture shock ini gitu? Kayak aku sendiri soalnya juga pernah gitu. Dari kalian pernah nggak? Gue yang tadi tuh, gue ngelanjutin tadi tuh soal bahasa. Oh, bahasa. Pindah dari Medan ke Jakarta, banyak bahasa-bahasa yang istilah-istilah sih, bukan bahasa sih, istilah yang gue nggak expect atau apaan. Di Medan gue nyebutnya ini gitu. Contoh kayak banyak, agak lumayan banyak sih sebenarnya. Contoh, kita di Jakarta bilangnya pom bensin, di Medan bilangnya galon. Galon. Galon di sini buat isi air kan. Iya. Nah, kalau di Medan galon buat apa tuh? Buat galon tetap galon. Oh, tetap galon. Tapi pom bensin dibilangnya galon. Gue juga nggak paham kenapa. Kayak ini, kita ke pom bensin isi bensin. Kalau di Medan kita ke galon isi minyak. Gitu. Sedotan. Mungkin udah banyak yang tahu juga. Sedotan. Kalau di Medan kita bilang pipet. Oh. Iya. Itu contoh kecil ya. Maksudnya abis itu yang gue pelajarin, gue tuh di rumah sama nyokap gue, yang gue bilang nyokap adalah mama dan diri gue adalah Ajil. Gue nggak pernah bilang aku, nggak pernah bilang saya, gue gitu, nggak pernah gitu. Terus tiba-tiba gue di Jakarta, gue shock, itu gue inget banget, gue shock. Itu waktu itu gue di sekolah, soalnya waktu gue masih SD. Gue lagi di sekolah, gue denger anaknya ngomong aku ke emaknya nggak marah. Gue bingung, hah, kok lu nggak marah? Dalam hati gue gitu, kenapa nggak marah? Karena itu anaknya baru ngomong aku kau. Kalau di Medan tuh itu konotasi udah kasar ya, either kasar atau sama temen. Aku dan kau. Kalau di Medan itu kalau nggak sama temen ya itu lu lagi marah, lagi kesel, aku gini gitu. Tapi sama di Jakarta, aku itu digunakan itu malah bahasa sangat sopan. Iya benar. Gue jadinya sekarang ya yang gue dengar adalah kalau gue lagi di Jakarta, ya kak aku gini gitu. Itu gue dengarnya sangat sopan gitu loh. Pas gue ke Medan, kalau gue lagi liburan atau gue lagi promo ke Medan gitu, ketemu sama keluarga di Medan, kadang gue keceplos bilang aku, dan gue nggak enak banget, nggak enak. Karena jadi kebiasaan juga ya. Iya. Contoh sama almarhumah nenek gue ya, gue bilang kan gue manggilnya mami, gue bilang iya mi aku, gue sampai kayak gitu, aduh enggak mi, Ajil gini gitu. Bener-bener soalnya menurut gue perbedaan si aku antara aku Medan dan aku Jakarta ini beda banget, jauh banget. Iya benar. Konotasinya sangat amat berbeda. Benar. Gue pernah ke Medan sih, yang membuat gue culture shock tuh di sana tuh kayak mobil pepet-pepetan biasa aja gitu. Nah itu dia tuh, itu juga salah satunya tuh. Tapi kalau itu yang lucunya adalah gue nggak ngalamin itu dari Medan ke Jakarta. Dari Jakarta ke Medan, karena gue nyetir baru di Jakarta kan. Oh iya. Di Jakarta gue nyetir, akhirnya pas gue ke Medan gue ngalamin culture shock. Biasa nyetir di Jakarta tanpa
kayak damai-damai aja gitu Iya, kan. iya. Ya kalaupun klekson-klekson tipis, kesel-kesel tipis mah ada ya. Ya Iya. klekson yang kepepet banget tuh klekson. Itu kalau di Medan tuh tiada hari tanpa klakson gue denger ya. Mepet dikit, klakson, buka kaca. Wah apa kau? Udah kayak gitu tuh template. Iya, Dan iya. itu template di Medan. Di Jakarta Gokil. kan kalau kayak gitu kan jadinya kenceng sama-sama kenceng kan. Iya, iya, iya. Kalau ini tuh kayak gue nggak tahu apakah itu bentuk komunikasi dari orang-orang sana. Tolong yang Iya. udah lama tinggal di Medan, tolong koreksi gue kalau gue salah. Buka kaca, wah apa kau? Kau yang apa? Kau kira nih jalan nenek kau katanya. Udah, tapi habis itu udah jalan lagi. Udah Jalan, ini ya. udah, Nggak bisa sampai aja. turun atau gimana? Ya udah, Kalau ke nggak Jakarta sampai pasti turun. turun sih. Kalau di Jakarta gue Kayak kalau gitu. gue digituin gue turun sih. Iya. Apa lu? Pasti gue gituin juga. Iya, benar-benar. Gila. Kalau Davina gimana? Kaca shock apa yang pernah dialamin seumur hidup? Oh, Apa mungkin kaca shock di dunia persyutingan atau gimana mungkin? aku kan sebenarnya nggak jauh dari Jakarta. Aku Hmm. aku dari Depok, tapi SD SMP aku di Bogor. Jadi Udah sebenarnya nggak kaca begitu shock jauh sama dari babi ngepet kan di sana atau gimana? Kebetulan Depok memang sarangnya babi ngepet sebenarnya. Nggak, tapi aku kalau shock mungkin di dunia persyutingan kali ya Kak. Karena aku Hmm. kan terjun di dunia pertama itu start awal dari Hmm. SMP. Om lama mulai aktif bangetnya itu setelah SMA. Jadi memang baru merasakan dunia entertainmentnya banget lah SMA lah Kak di 5 tahun terakhir ini, 5-4 tahun terakhir. Yep. Dan mungkin lebih ke gini sih Kak. Aku tuh waktu awal-awal syuting pernah lah syuting salah satu series. Dan itu benar-benar aku ada adegan pegangan tangan lah sama cowok. Hmm. Itu mungkin dulu pada saat SD SMP kan emang kita cewek dan cowok itu jarang lah untuk physical touch kan. Hmm. Jadi pada saat adegan itu aku tuh sampai tremor Kak. Itu mungkin di situ sampai tremor dan even direkturnya itu sampai bisa denger detak jantung aku. Kan harus di sini ya Kak. Terus direkturnya sampai kayak, Dav ini gue denger detak jantung lo Dav. Sampai kedengeran gitu. Mungkin itu kayak awal-awal antar tuh Kak. Aku sebenarnya agak sulit mungkin ini deh Kajol ya. Kita tuh pernah syuting Anjil dulu. Iya. Itu beda banget kan gue. Masa dulu gue masih di dalam. Gue masih takut sama cowok dulu tuh. Kalau terus gini. Enggak gitu juga sih Mas. Sekarang adegannya. Oh, adegannya waduh. Mama Isa. Jadi kita mungkinnya lebih ke culture shock di situ. Jadi yang dulu memang jarang physical touch sama cowok, rangkulan aja udah bagi kita tuh, bagi aku dulu kayak gitu. Karena kan di SMP gitu, SMA. Aku sih di Depok, di Bogor sih jarang ya Kak kayak gitu. Jadi pada saat di entertainment yang mana, contohnya awal entertainment biasanya kita kayak hai, kayak peluk tapi yang cuman cipika-cipiki gitu. Oh iya. Dulu tuh waktu kaget-kaget gitu, oh ini harus cipika-cipiki ya gitu. Tapi ternyata itu memang ya sudah di dalam ya itu cuma menyapa gitu. Jadi itu doang sih aku culture shock itu hal-hal yang kayak gitu. Dan sekarang kayak ya sudah udah tahu. Gokil sih. Ya. Evolve-nya Menarik tinggi ya. banget ya. Sekarang kelihatan banget ya bisa menghadapi culture shock itu sih. Mungkin tinggi banget Ajil, Davina udah main di Some Story hari ini. Seneng banget bisa ngobrol. Seru banget bisa tahu di balik proses syutingnya. Terus kita juga banyak ngomongin soal culture shock masing-masing juga yang pernah dialami juga. Buat teman-teman yang mau mungkin nonton seriesnya atau ngikutin apa nih series lain juga boleh nih, mungkin bisa di-share. Buat teman-teman semua jangan lupa saksikan series Culture Shock, ketemu sama gue Jelito sebagai Rico dan Davina Karamoh sebagai Sabrina serta teman-teman yang lain. Saksikan kepolosan kami semua, saksikan kepolosan Rico dan saksikan kefomoannya Sabrina di series Culture Shock serta saksikan keunikan-keunikan lain dari teman-temannya Rico dan Sabrina. Bukan cuma kami yang berperan di series itu, ada Giulio Parengkuan yang berperan sebagai Franz. Ada Harley Ava Prinsi yang berperan sebagai Tara. Dan juga ada berbagai macam pemain-pemain lain yang kayaknya kelamaan kalau disebutin satu persatu. Iya benar. Tapi yang jelas series ini penuh syarat dan makna. Kami membuat series ini dengan penuh cinta. Jadi semoga teman-teman bisa merasakan cinta kami di Vision Plus. Akan tayang tanggal 21 Februari nanti. Episode 1 dan 2 gratis hanya di Vision Plus. Oke, mantap. Jangan lupa tadi langsung aja meluncur ke Vision Plus tanggal 21
Februari ya, which is Ya. sehari setelah podcast ini tayang sih. Mungkin. Betul. Besok. Besok Oke. tayang Siap. Oke, buat teman-teman podcast Some Story juga yang ingin bekerjasama atau ada next ide konten, boleh banget ya support on Instagram kita di podcast_Some Story dan juga bisa melalui kita di podcast@somestory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman podcast Some Story yang sudah mendengarkan Some Talk podcast Some Story episode ke-23 bersama Ajulito dan juga Davina Karamoy, and see you on next episode. Semuanya dadah. Bye.